Saya Aries Nulingga, kali ini saya mau kasih tahu produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk kita tengok hanya di BUMN Flash News. Berita yang pertama adalah dari Kementerian BUMN. Nah, ini mau diterangin nih mengenai penyertaan modal tahun 2023 yang diberikan negara atau pemerintah kepada BUMN. Nah, sini Pak Erick Thohir sudah mendapat persetujuan dari Komisi 6 mengenai penyertaan modal totalnya sekitar 73 triliun. Tapi dari angka tersebut hampir 70% lebih itu adalah untuk penugasan. Dan ini ada sekitar 10 BUMN yang tunai yang disetujui adalah PLN, RNI, ID Food, LAN, Hutama Karya, Aviasi, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau IFG, KAI, dan Reasuransi Indonesia. Seperti contohnya, untuk yang namanya penugasan, yaitu Hutama Karya membuat jalan tol Sumatera. Ini besarnya hampir 30 triliun lebih. Ya. Kemudian ada lagi untuk PLN ini sekitar 10 triliun. Ini adalah untuk memberikan sambungan listrik atau energi kepada desa-desa tertinggal atau desa-desa terluar. Udah pas dong, namanya masyarakat harusnya memang mendapatkan yang namanya pemerataan energi juga. Jangan dong kita yang di kota dapat aja, benar nggak? Dan ini adalah tugas pemerintah yang diberikan kepada BUMN. Yang lain lagi misalnya adalah teman-teman IFG. Ini mereka mendapatkan anggaran tujuannya untuk apa? Untuk asuransi UMKM yang mendapatkan KUR. Di samping itu juga ada yang namanya untuk pembenahan dari BUMN. Dan itu diterima oleh LAN, itu untuk usaha-usaha atau bisnis pertahanan. Kemudian juga ID Food, ini adalah tujuannya untuk penguatan ketahanan pangan. Nah, usulan ini di samping itu juga memberikan aksi korporasi kepada Krakatau Steel, Semen Indonesia, Waskita Karya, Adikarya, BTN, Semen Kupang, dan Garuda Indonesia untuk melakukan trade issue. Semoga dengan langkah ini masyarakat Indonesia bisa terlayani dengan baik dan BUMN kita akan semakin kuat. Berita kedua dari Kementerian BUMN, Pak Erick Thohir kemarin sudah meresmikan pengelolaan Bandara Kuala Namu yang dikelola selama oleh Angkasa Pura, dikelola oleh anaknya Angkasa Pura yang bekerja sama dengan perusahaan GMR Airports dari India. Dengan kerjasama ini, maka akan didoronglah traffic dari Asia Selatan yang selama ini kalau pergi ke Amerika atau ke Asia lainnya atau kemanapun itu selalu transitnya di Singapura atau di Kuala Lumpur. Nah, kali ini mereka akan ditarik untuk masuk ke Kuala Namu. Dan tentunya dengan langkah ini, maka Kuala Namu akan menjadi hub internasional yang bisa berkembang secara besar, dan Kuala Namu akan benar-benar lebih kuat menjadi bandara internasional. Dan tentunya ini juga pasti mengimbangi Changi dan Kuala Lumpur Airports. Nah, sekarang kita tengok produk dari BUMN. Yang pertama adalah Pak Jokowi mengapresiasi transformasi The New Sarinah. Kita tahu dulu Sarinah bangunan yang sudah tua yang dibangun sejak zamannya Bung Karno, mall pertama zamannya Bung Karno, mall pertama di Indonesia, dan ini ditransformasi. Dan ini berhasil ditransformasi sejak soft launching sampai kemarin di launching oleh Pak Jokowi, sudah mencapai 5 juta orang yang mengunjungi Sarinah. Dan di sana ditampilkanlah dan dijual produk-produk UMKM yang terbaik Indonesia. Selama ini orang harus mencari produk-produk dari luar negeri yang berkualitas, yang bagus, dan keren. Nah, Sarinah sekarang menghadirkan UMKM Indonesia yang terbaik. Dan ini juga akan memberikan warna baru bahwa UMKM Indonesia punya rumahnya di Sarinah. Dan Pak Jokowi mengapresiasi karena ini mengubah wajah UMKM yang selama ini dianggap sebagai tempatnya di pinggiran, dan kali ini tempatnya ada di pusat sentra terbaiknya Indonesia. Dan ada sekitar total 5 UMKM yang bergabung di Sarinah ini, dan diharapkan
tidak hanya UMKM tapi seni, budaya, dan pameran-pameran UMKM akan hadir di Sarinah. Ayo kita pergi ke Sarinah dan kembangkan UMKM kita. Produk kedua dari BUMN datang dari ITDC. ITDC sedang membangun sebuah stage pementasan seni budaya di Pulau Peninsula. Ini adalah satu pulau kecil di Nusa Dua yang memang dikelola oleh ITDC. Tempat ini di lahan seluas 1.386 meter persegi dan akan bisa menampung 600 penonton yang akan menjadi daya tarik wisata karena bisa melihat pemandangan yang indah dari pemandangan di Bali, tetapi juga adalah budaya-budaya Bali yang akan dihadirkan di Pulau Peninsula ini. Dan saat ini lagi dibangun, dalam prosesnya hampir 40,37% selesai. Dan diharapkan nanti pada awal September 2022 akan selesai. Dan ini akan menjadi tempat pameran budaya, seni budaya, baik Bali maupun Indonesia. Sehingga memperkaya kembali dan memperkaya lagi Pulau Bali yang memang sangat baik untuk budaya Indonesia. Produk ketiga dari BUMN datang dari Pertamina. Pertamina menghadirkan green energy bertenaga surya dan angin. Dibangun oleh kawan-kawan Pertamina RU4 Cilacap. Dan ini ada di Desa Energi Berdikari Cilacap. Desa Energi ini ada di Desa Ujung Alang yang selama ini memang yang tidak bisa mengakses energi. Dan Desa Alang ini menggunakan teknologi hybrid energy pool. Dan hebatnya lagi, memanfaatkan 15 kincir angin dan 24 solar panel yang menghasilkan 16.200 watt peak. Dan teknologi hybrid energy ini mengurangi hingga 126,4 ton CO2 per tahunnya. Dengan teknologi ini mengubah desa yang gelap gulita menjadi terang benderang dan mereka bisa menikmati listrik bersih bebas emisi. Semoga kedepannya Pertamina terus mengembangkan energi-energi terbarukan yang memang baik untuk bumi. Produk keempat BUMN datang dari Barata Indonesia. Barata Indonesia kembali melakukan ekspor. Kali ini ke Amerika. Mereka telah mengekspor 44 kali ke berbagai negara dalam semester ini. Ada ke Jerman, ke Cina, ke Meksiko, dan Korea Selatan. Dan kali ini mereka mengirim yang namanya Transom AC, yaitu komponen yang berfungsi untuk damping mengurangi getaran yang ada di kereta api sehingga lebih stabil. Dan mereka memperbaharui sertifikat Association of American Railroads. Ini adalah salah satu syarat utama produk mereka bisa dipasarkan di Amerika. Semoga dengan langkah ini, maka Barata terus-menerus dan kembali bisa mengekspor produk-produk terbaik mereka yang memiliki TKDN yang tinggi ke seluruh dunia. Produk kelima dari BUMN tentunya mau nggak mau namanya BUMN harus juga bisa memperhatikan dan mendorong UMKM dan ujung-ujungnya adalah ke lapangan pekerjaan. Dan kali ini BRI dengan saluran kredit usaha mikronya menghasilkan 32,1 juta lapangan pekerjaan. Saat ini BRI memiliki 10,7 juta nasabah existing yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan KUR mulai dari KUR super mikro, KUR mikro, dan KUR kecil. Sepanjang Januari hingga akhir Mei 2022, BRI telah menyalurkan KUR sebesar 104,5 triliun kepada 2,7 juta pelaku UMKM. Hasil riset dari BRIN menunjukkan setiap akses KUR berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3 orang atau diestimasi menyerap 32,1 juta lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia. Hal ini juga didukung oleh strategi digitalisasi BRI melalui konsep Paigital yang memadukan layanan fisikal dan digital untuk mendorong kesuksesan penyaluran KUR di mana akses lebih gampang bagi masyarakat melalui layanan online bankingnya. Semoga dengan langkah ini BRI yang merupakan perusahaan holding ultramikro bisa mendorong mulai dari Pegadaian, PNM, BRI memberikan layanan jaringan unit colocation senyumnya atau sentral layanan ultramikro. Komitmen dari BUMN untuk terus mendorong UMKM ultramikro dan penyerapan lapangan pekerja adalah langkah besar di tengah kondisi saat ini. Demikian berita terbaik dan produk
BUMN minggu ini. Minggu depan kita update lagi berita-berita terbaik BUMN lainnya. Sampai jumpa di BUMN Flash News berikutnya.